Resensi. Resensi adalah kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Sedangkan secara etimologi, resensi berasal dari bahasa Belanda atau recenti dan bahasa Latin recensio atau recensere atau revidere yang memiliki arti mengulas kembali atau melihat kembali. Sedangkan dalam bahasa Inggris, resensi dikenal dengan istilah review. Singkatnya, resensi adalah suatu penilaian pada sebuah karya. Jadi, dalam menulis sebuah resensi suatu karya harus terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku atau karya tersebut. Tulisan resensi suatu karya biasanya banyak diterbitkan di media massa, baik surat kabar maupun majalah. Adapun tujuan resensi adalah 1. Membantu membaca untuk paham gambaran serta penilaian umum sebuah hasil karya dengan ringkas. 2. Memberi pemahaman serta informasi dengan komprehensif pada pembaca mengenai karya yang diresensi. 3. Memahami kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. 4. Memahami latar belakang serta alasan sebuah karya dibuat. 5. Memberi masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran. 6. Mengajak pembaca mendiskusikan karya yang diresensi. 7. Menguji kualitas karya dan membandingkan dengan karya lain. Unsur resensi. Pertama, judul resensi. Unsur pertama yang harus ada dalam sebuah resensi adalah judul. Judul yang menarik dan menjawab seluruh isi tulisan menjadi suatu di antara unsur yang penting dalam sebuah resensi. Judul tidak perlu dibuat terlebih dahulu, kamu masih bisa membuatnya saat tulisan resensi sudah selesai. Kedua, data buku atau karya. Mencantumkan data buku seperti judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, jumlah halaman, serta harga buku. Ketiga, isi resensi. Unsur resensi yang ketiga adalah isi. Kamu tentunya harus menulis isi resensi, buku atau film yang berisi sinopsis, ulasan singkat, dan akan lebih baik jika dilengkapi dengan kutipan singkat, dan akan lebih baik dari karya yang diresensi, keunggulan, kelemahan, rumusan kerangka, serta bahasa yang digunakan dalam karya tersebut. Keempat, penutup resensi. Unsur resensi yang keempat adalah penutup resensi. Umumnya pada bagian penutup terdapat alasan mengapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa karya tersebut ditujukan. Struktur resensi. Pertama, identitas. Mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, serta ukuran buku. Kedua, orientasi. Bagian ini umumnya terletak di paragraf pertama. Isinya berupa penjelasan tentang kelebihan buku, seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Ketiga, sinopsis. Sebuah ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karyanya. 4. Analisis. Paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, serta alur. Kelima, evaluasi. Sebuah paparan mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Jenis resensi. Ada 3 jenis resensi berdasarkan isinya, namun jenis resensi ini tidak baku dan bisa diterapkan secara bersamaan dalam suatu resensi. Berikut jenis-jenis resensi yang perlu kamu ketahui. Pertama, resensi informatif, yaitu resensi yang isinya hanya informasi tentang hal penting dari keseluruhan isi buku secara umum. Kedua, resensi deskriptif, yaitu resensi yang membahas secara detail setiap bagian atau babnya. Ketiga, resensi kritis, yaitu resensi yang berbentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu
Isi dari resensi biasanya kritis dan objektif dalam menilai isi buku. Manfaat resensi. Pertama, sebagai bahan pertimbangan. Memberikan gambaran pada pembaca mengenai sebuah karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Kedua, mendapat imbalan. Mendapat imbalan serta buku yang diresensi secara gratis dari penerbit buku jika resensinya dimuat di koran atau majalah. Ketiga, sarana promosi. Buku yang diresensi adalah buku baru sehingga resensi menjadi media untuk mempromosikan buku-buku tersebut. Keempat, mengembangkan kreativitas. Makin sering menulis, maka makin terasa kebiasaan menulis untuk setiap individu. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kreativitas menulis seseorang. Terima kasih.